Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Junaidi, NIM 1911 1012 79. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan bukunya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Peradaban Islam pernah mengalami masa kejayaan dan kemajuan di bidang pada abad pertengahan. Zaman kejayaan ini dimulai pada Khalifah Umayyah Bani Umayyah yang memerintahkan sejak tahun 661 Masehi dan mencapai puncak pada periode Kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa-masa tersebut, para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan di dunia. Dan ada juga di sini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan keperadaban Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi. Jadi asimilasi ini terjadi antara bangsa Arab dan bangsa lain telah mendorong kemajuan peradaban Islam. Keberhasilan penyebaran Islam di berbagai wilayah baru telah mengenalkan Islam pada kebudayaan baru. Jadi ada bangsa atau negara Arab dan negara-negara lain untuk menyebarkan agama Islam dan mengenalkan apa itu Islam ke negara-negara lain, kebudayaan yang baru. Dan juga ada contohnya asimilasi ini dengan bangsa Persia berpengaruh besar di bidang pemerintah. Asimilasi dengan India yang terlihat pada bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Terus yang kedua, ada juga faktor tentang kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Demi mengokohkan pemerintahannya, Khalifah Abbasiyah ini mengambil strategi yang berbeda dengan Kekhalifahan Umayyah. Abbasiyah meningkatkan corak Umayyah yang ke Arab-Araban dengan menerapkan sistem administrasi pemerintah Persia sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Terus yang faktor ketiga, ada juga stabilitas politik dan ekonomi. Dari stabilitas politik dan ekonomi ini, salah satu Khalifah Abbasiyah yang termasyhur dan berhasil mencapai kejayaan adalah Harun al-Rasyid memiliki strategi dalam memajukan peradaban Islam ini. Selain politik yang teratur, kestabilan dan di bidang ekonomi ini dimanfaatkan oleh Harun al-Rasyid untuk membangun sektor sosial dan pendidikan. Ada juga contohnya, misalnya dengan mengadakan instruktur dari fasilitas umum yang menunjang proses belajar masyarakat. Stabilitas politik dan ekonomi telah mendorong kemajuan sains dan teknologi umat Islam di masa itu. Yang faktor keempat, ada maraknya gerakan penerjemah. Gerakan penerjemah ambil andil sangat besar dalam membantu penyebaran ilmu pengetahuan Islam ini, bukan hanya untuk di kalangan penguasa dan intelektual, tapi juga mengutip kuno tapi juga di kalangan awam. Gerakan penerjemah manuskrip kuno ke dalam bahasa Arab pada Khalifah Abbasiyah dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, ada juga pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid yang banyak menerjemahkan karya di bidang astronomi dan logika. Terus
Yang kedua, berlangsung sejak periode Al-Ma'mun hingga tahun 30 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Yang ketiga, yang terakhir, setelah tahun 300 Hijriah, karya yang diterjemahkan meluas, yakni di seluruh bidang keilmuan. Hal ini semakin dimudahkan setelah adanya perbuatan kertas di masa itu. Jadi pada tahun 300 Hijriah, buku yang awalnya cuma dipakai kayak isyarat, diterjemahkan pakai gerakan, pada tahun 300 Hijriah ini sudah ada dibuatkan buku yang mudah dipahami dan dibaca. Dan faktor yang kelima, tingginya semangat belajar dan mengalami ilmu pengetahuan. Faktor lain yang mendorong kemajuan peradaban Islam ini yakni dengan didirikannya banyak perpustakaan sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan. Perpustakaan yang sangat tenar di masa Bani Abbasiyah bernama Bait al-Hikmah. Selain itu, para khalifah juga mendirikan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan tinggi, serta observatorium. Pada ilmuwan juga terus melakukan penelitian di bidang-bidang tersebut. Dan mungkin itulah beberapa faktor tentang kemajuan peradaban Islam di dunia. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.